Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW episode Pengkhianatan Yahudi Khaybar. Tunduknya kaum Yahudi Khaybar kepada kekuasaan kaum muslimin tidak berarti semua orang Yahudi di wilayah Arab bersih dari anasir-anasir untuk menghancurkan Islam. Terdapat kisah pada suatu hari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Al-Harits, istri dari Salam bin Miskam, seorang tokoh Yahudi menghadiahkan panggang kambing kepada Rasulullah SAW. Paha kambing panggang yang dihadiahkan ini telah dibubuhi racun. Rasulullah SAW menghadapi hidangan bersama Bisri bin Barau bin Marur. Beliau mengambil sekerat daging lalu mengunyahnya. Tetapi belum sampai ditelan, beliau merasakan ada sesuatu keanehan, sehingga beliau memuntahkan kembali. Lain halnya dengan Basir, ia menelan daging yang telah dikunyahnya. Karena Rasulullah SAW merasa curiga, maka beliau meminta para sahabat agar mengumpulkan orang-orang Yahudi termasuk Zainab binti Al-Harits. Kepada mereka, Rasulullah SAW bertanya, apakah benar mereka meracuni daging kambing yang dihadiahkan kepada beliau? Mereka pun mengakuinya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan alasan yang membuat mereka berbuat seperti itu. Kaum Yahudi menjawab bahwa jika Rasulullah berdusta dan hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, maka tentu akan mati dan kaum Yahudi bisa beristirahat dari gangguan beliau. Tetapi jika benar beliau adalah nabi, maka racun itu pasti tidak akan membahayakan. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Al-Harits, apa maksud menghadiahkan daging kambing yang telah dibubuhi racun? Zainab berterus terang mengatakan ingin membunuh Rasulullah SAW. Mendengar pernyataan ini, beberapa sahabat yang hadir meminta agar diizinkan membunuh Zainab. Namun Rasulullah SAW mencegahnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah SWT tidak menghendaki Zainab membunuh beliau. Beberapa hari kemudian Bisir bin Bara wafat akibat keracunan. Setelah terbukti membunuh, barulah Rasulullah SAW memutuskan hukuman mati untuk Zainab binti Al-Harits. Mengenai hukuman ini, para ahli riwayat berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman mati, tetapi memaafkan karena beliau memahami betapa sakit hati Zainab menyaksikan ayah dan suaminya mati di ujung pedang pasukan kaum muslimin dalam perang Khaybar. Perbuatan Zainab yang didukung oleh kaum Yahudi lainnya telah merasakan hati dan pikiran kaum muslimin. Walaupun Rasulullah SAW telah sangat bijaksana menyelesaikan permasalahan tersebut, namun mereka tidak lagi mempercayai kejujuran orang-orang Yahudi. Baru saja kejadian peracunan terselesaikan, muncul lagi peristiwa lainnya. Kinanah bin Robi adalah salah satu tokoh Yahudi. Istrinya bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab, berasal dari Yahudi Bani Nadir. Safiyah binti Huyai termasuk dalam daftar tawanan wanita yang ditangkap oleh kaum muslimin pada saat perang Khaybar. Kita kembali ke suaminya ya, yaitu Kinanah bin Robi. Kaum muslimin telah mengetahui bahwa Kinanah bin Robi tidak menepati perjanjian karena secara diam-diam telah menyembunyikan harta kekayaan kaum Yahudi Bani Nadir. Ketika Rasulullah SAW menanyakannya, Kinanah berulang kali mengingkarinya. Bahkan ia bersedia dibunuh jika ternyata terbukti berbohong. Suatu hari, Kinanah terlihat sedang berjalan mondar-mandir di dekat sebuah puing-puing reruntuhan. Gerak-gerik mencurigakan ini menarik perhatian para sahabat Nabi. Atas perintah Rasulullah SAW, puing-puing reruntuhan itu pun kemudian digali. Ternyata benar, dari dalam galian tanah ditemukan banyak sekali harta kekayaan kaum Yahudi Bani Nadir yang dititipkan kepada Kinanah. Sesuai dengan perkataannya sendiri, maka Kinanah dijatuhi hukuman mati. Dalam kasus Kinanah, Safiyah dinyatakan tidak bersalah, namun ia tetap berstatus sebagai tawanan perang.
mengingat kedudukannya yang dianggap sebagai ibu oleh kaum Yahudi Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Untuk suatu hikmah maka ia dibebaskan. Di kemudian hari Rasulullah SAW menikahinya setelah Safiyah sendiri yang menyatakan kesediaannya. Dengan pernikahan ini akan mengurangi perasaan dendam kesuma di kalangan kaum Yahudi. Di lain pihak, atas dasar pengalaman sebelumnya, para sahabat justru merasa khawatir apabila Safiyah secara diam-diam menyimpan maksud tidak baik kepada Rasulullah SAW. Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata Safiyah tidak seperti yang dikhawatirkan. Hingga saat Rasulullah SAW pulang ke haribaan Allah SWT, Safiyah terus menunjukkan kesetiaan dan ketulusan hati kepada beliau. Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya, para istri beliau menyaksikan dan mendengar sendiri Safiyah berkata, "Ya Rasulullah, betapa baiknya kalau aku saja yang merasakan sakit." Mendengar apa yang disampaikan oleh Safiyah, para istri Rasulullah yang ada saling berbisik dan mengedipkan mata. Kemudian Rasulullah SAW secara halus menegur mereka dengan meminta mereka membersihkan mulut masing-masing. Para istri Rasulullah yang hadir masih belum mengerti maksud teguran halus ini. Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa mulut mereka harus dibersihkan dari bisik-bisik suara dan kedipan-kedipan mata terhadap sesama saudara. Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, Safiyah seorang wanita yang jujur." Safiyah dikaruniai umur yang panjang hingga mengalami kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itulah Safiyah meninggal dunia dan dimakamkan di Baqi. Kemenangan gemilang yang diraih oleh kaum muslimin dalam perang Khaibar sangat mencengangkan semua orang dan sangat mengejutkan nyali kabilah-kabilah Arab yang semula akan turut menyerang kekuatan Islam. Selama ini mereka menganggap tinggi kekuatan kaum Yahudi di Khaibar, lengkap dengan pangkalan militer dan banyaknya benteng kokoh yang sulit diterobos. Juga para pemimpinnya yang pandai dan terlatih dalam peperangan. Selain itu, dukungan harta kekayaan serta kesejahteraan kehidupan kaum Yahudi di wilayah yang sangat luas dan subur makmur, berlimpah bahan makanan membuat semakin tidak akan mungkin dikalahkan. Tak dapat disangkal bahwa perang Khaibar memang mempunyai arti penting dalam sejarah penaklukan oleh kaum muslimin. Pada masa itu, semua kabilah Arab yang belum memeluk Islam dengan penuh perhatian menantikan hasil peperangan di Khaibar. Demikian pula orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW, yaitu dari kalangan Badui dan masyarakat perkotaan, menggantungkan harapan besar pada hasil perang Khaibar. Jatuhnya kebesaran kaum Yahudi di Khaibar meruntuhkan pula harapan musuh-musuh Islam. Secara mental, kabilah-kabilah yang hidup di antara Hijaz dan Najd di bagian utara serta tengah semenanjung Arabia semua telah takluk, termasuk kabilah terbesar Bani Ghatafan. Demikian, tidak ada jalan selain apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW sebelum beliau mengerahkan seluruh kekuatan kaum muslimin menuju Mekah. Demikian kisah pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.